warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani, kelas 23C, dengan nomor induk mahasiswa 2023010023, akan menampilkan tugas proyek UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya dengan dosen pengampu Dr. Hajah Wiwin Winarni, MPD. Saya akan menampilkan presentasi mata kuliah sesi 6 mengenai paragraf alinea. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya, sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Selanjutnya, kalimat dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat, di antaranya yaitu kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk sebagai gagasan. Sedangkan menurut pendapat ahli, yaitu menurut Rahardi 2010 paragraf karya tulis dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat-kalimat dalam karya tulis ilmiah yang saling memiliki hubungan dan menjelaskan satu buah gagasan atau pokok pikiran untuk mendukung pokok pikiran yang lebih luas dalam karangan atau karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, ini jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimatnya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Oke, paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang dimana kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya, dan diikuti oleh kalimat penjelas seperti itu. Sedangkan yang kedua ada yang namanya paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini merupakan paragraf yang mana kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Oke. Pada paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Selanjutnya yang ketiga ada paragraf deduktif dan induktif atau juga biasa disebut dengan sebutan paragraf gabungan. Nah, paragraf gabungan ini merupakan paragraf yang dimana kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan di akhir ditampilkan kembali di akhir paragraf. Untuk dijadikan penegasan dalam satu paragraf tersebut. Oke, yang keempat selanjutnya itu paragraf penuh kalimat topik ya. Yang keempat ini paragraf penuh kalimat topik merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di semua kalimat. Paragraf ini bisa berupa uraian yang berupa deskripsi atau karangan bersifat narasi. Nah, masih jenis-jenis paragraf. Yang selanjutnya ini jenis-jenis paragraf berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada paragraf argumentatif atau argumentasi, merupakan paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan para pembaca dalam memahami paragraf tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu paragraf deskriptif atau paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Jadi dalam paragraf deskripsi ini tidak hanya membuat para pembaca itu membaca saja, tapi juga para pembaca juga bisa dapat membuat ilustrasi dari bacaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf ekspositoris atau paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang memaparkan suatu bentuk kejadian atau peristiwa yang berupa fakta-fakta atau lukisan peristiwa. Nah, paragraf ini juga berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi atau juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan para pembaca. Nah, selanjutnya yang keempat, ini ada paragraf naratif atau narasi, merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya ada alur cerita, latar tempat, latar waktu, tokoh, dan juga konflik, tetapi dalam paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Nah, selanjutnya yang kelima ada paragraf persuasif atau persuasi, merupakan paragraf dengan tujuan mengajak, membujuk, atau juga untuk mempengaruhi para pembaca untuk melakukan sesuatu.
Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini memiliki fungsi untuk menghantarkan pokok-pokok pembicaraan, juga menarik minat dan perhatian pembaca, dan untuk menyiapkan pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan tersebut. Nah, bentuk-bentuk yang dapat dipakai sebagai bahan menulis paragraf pembuka itu diantaranya ada kutipan, peribahasa, anekdot, uraian, seperti bagaimana pentingnya pokok pembicaraan, suatu tantangan atau juga pendapat dari seseorang, uraian tentang pengalaman pribadi, juga uraian mengenai maksud dan tujuan dari penelitian sebuah pernyataan tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada paragraf pengembang atau paragraf isi ya, merupakan fungsi, jadi paragraf ini berfungsi untuk mengemukakan inti persoalan seperti memberikan ilustrasi atau contoh, juga bisa menjelaskan hal yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, meringkas paragraf sebelumnya atau mempersiapkan dasar untuk landasan untuk dijadikan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan paragraf yang berisi kesimpulan bagian karangan, merupakan pernyataan kembali yang dimaksudkan penulis, dan hal-hal ini juga memperhatikan beberapa ketentuan ya, seperti diantaranya tidak boleh terlalu panjang. Nah, kesimpulan ini sebagai cerminan dari inti seluruh uraian yang dimaksudkan, dan juga paragraf ini memberikan kesan yang mendalam bagi para pembaca. Selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Yang pertama ada yang namanya metode definisi. Nah, definisi ini adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep atau istilah tertentu dalam suatu paragraf. Dalam membuat paragraf ini, paragraf definisi ini tidak boleh mengulang kata atau istilah yang akan didefinisikan dalam teks definisi tersebut. Contohnya seperti ini, ketika membuat definisi ya, kebudayaan tidak boleh sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah kebudayaan atau dan lainnya gitu. Yang kedua yaitu ada metode proses. Nah, dalam paragraf ini menguraikan suatu proses dapat berupa urutan tindakan atau perbuatan atau prosedur dalam melakukan sesuatu yang diurutkan secara sistematis. Untuk menyusun sebuah proses, pertama-tama penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Ya, yang ketiga selanjutnya ada metode contoh. Nah, paragraf dalam metode contoh ini tentunya kita menampilkan contoh-contoh atau ilustrasi yang terurai dan juga sesuai dalam definisi sebelumnya secara terperinci. Nah, selanjutnya yaitu ada metode sebab akibat. Nah, yang keempat ini ya, metode sebab akibat ini dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang kelima, metode umum khusus. Dalam metode ini, paragraf dikembangkan mulai dari gagasan umum menuju ke gagasan khusus. Nah, metode ini paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur, dan metode ini juga paling banyak dipakai dalam karangan ilmiah dan tulisan ekspositoris seperti artikel dalam media massa. Selanjutnya yang keenam yaitu metode klasifikasi. Nah, dengan metode klasifikasi ini, paragraf yang mengelompokkan persamaan atau perbedaan seperti ciri benda, sifat, bentuk, ukuran, dan lainnya. Pengelompokan ini juga dapat menjadikan perbandingan atau pertentangan suatu ciri atau sifat yang diklasifikasikan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya bisa dikatakan paragraf dalam suatu tulisan atau karangan itu dengan memiliki ciri-ciri seperti yang pertama ada yang namanya kalimat pertama ya. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan surat dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi. Yang kedua yaitu pada paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Gagasan utama ini merupakan suatu hal yang dibahas atau diungkapkan oleh penulis dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik atau kalimat utama
dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau juga menerangkan gagasan utama yang ada dalam kalimat utama tersebut. Selanjutnya yang keempat, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Masih sama seperti yang ketiga tadi, setiap kalimat penjelas berisikan spesifikasi dan detail yang memperjelas gagasan utama. Yang kelima, ini paragraf yang baik adalah paragraf yang berisikan kalimat efektif. Satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat, dan tiap kalimat tidak lebih dari 8 suku kata. Hal ini untuk menghindari pemborosan kata dan ketidakefektifan kalimat. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memenuhi syarat-syarat bahwa paragraf merupakan unit dasar dalam penulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membahas satu ide utama. Terdapat beberapa jenis paragraf, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada paragraf deskriptif, naratif, eksposisi, argumentatif, dan persuasif, masing-masing dengan tujuan dan gaya penulisan yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf yang baik meliputi adanya kalimat utama yang jelas, dukungan kalimat penjelas yang relevan, serta kohesi dan koherensi antar kalimat. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan contoh, menjelaskan sebab akibat, menggunakan perbandingan untuk memperkuat ide utama dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Secara keseluruhan, pemahaman tentang jenis, ciri-ciri, dan juga pengembangan paragraf sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penulis dan menyampaikan informasi secara efektif.